Halo semuanya, kami dari peserta Latsar CPNS tahun 2026, angkatan ke-42, kelompok 4, kelompok kecil 1 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu yang membahas tentang digital kultur dan digital etik. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ASN, pegawai negeri sipil memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital tersebut. Kemampuan menggunakan teknologi digital harus diimbangi dengan pemahaman terhadap etika dan budaya digital, agar penggunaan teknologi tidak menimbulkan dampak negatif bagi institusi maupun masyarakat. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan mengakses dan menggunakan informasi digital, tetapi juga kemampuan memahami norma, etika, dan budaya yang berlaku di ruang digital. Oleh karena itu, penerapan kode etik PNS dalam literasi digital menjadi sangat penting guna menjaga profesionalisme, integritas, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apa itu literasi digital? Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ASN, literasi digital menjadi kompetensi yang penting karena sebagian besar pelayanan pemerintahan telah memanfaatkan sistem elektronik dan teknologi informasi. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup aspek etika, keamanan, budaya, dan kecakapan bermedia digital. Kode etik PNS dalam era digital. Dalam era digital, kode etik PNS mencakup beberapa prinsip utama, yakni yang pertama integritas. PNS harus menjunjung tinggi kejujuran dan tidak menyalahgunakan informasi atau teknologi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Yang kedua, profesionalisme. PNS wajib menggunakan teknologi digital secara kompeten dan bertanggung jawab untuk mendukung pelayanan publik. Yang ketiga, ada netralitas. PNS harus menjaga netralitas dalam penggunaan media sosial dan tidak menyebarkan informasi yang mengandung unsur politik praktis. Yang keempat, ada kerahasiaan data. PNS wajib menjaga keamanan data negara, data instansi, dan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang kelima, akuntabilitas. Setiap aktivitas digital yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Ada 4 komponen literasi digital, yakni yang pertama ada kecakapan digital atau digital skill, yang kedua ada keamanan digital atau digital safety, yang ketiga ada etika digital atau digital etik, dan yang keempat ada budaya digital atau digital kultur. Apa itu digital ethics atau etika digital? Digital ethics atau etika digital adalah seperangkat norma dan nilai moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi dan media digital. Etika digital menjadi sangat penting karena ruang digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Tanpa etika yang baik, penggunaan teknologi dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data. Prinsip-prinsip etika digital meliputi yang pertama, ada tanggung jawab. Pengguna harus bertanggung jawab terhadap setiap informasi yang dibagikan. Yang kedua, ada kejujuran. Tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Ketiga, ada menghormati privasi, yang dimana menghargai data dan informasi pribadi orang lain. Keempat, ada kesopanan berkomunikasi, menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung pihak lain. Yang kelima, ada kepatuhan terhadap hukum, mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan teknologi informasi. Adapun contoh penerapan digital etis atau etika digital. Yang pertama ada memverifikasi informasi sebelum membagikan. Yang kedua menjaga kerahasiaan data. Yang ketiga berkomunikasi secara santun. Yang keempat menghormati hak cipta.
Yang kelima, menggunakan media sosial secara bijak. Dan yang keenam, bertanggung jawab atas jejak digital. Apa itu digital kultur atau budaya digital? Digital kultur atau budaya digital adalah pola perilaku, kebiasaan, nilai, dan cara berinteraksi yang berkembang dalam masyarakat sebagai akibat dari penggunaan teknologi digital. Budaya digital yang positif dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inovatif, kolaboratif, dan produktif. Karakteristik budaya digital yang perlu diterapkan oleh ASN antara lain: yang pertama, kolaboratif, yaitu mendorong kerjasama melalui platform digital untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan. Yang kedua, adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan kerja. Yang ketiga, inovatif, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi pelayanan publik yang lebih baik. Yang keempat, transparan, menggunakan teknologi untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Dan yang kelima, berorientasi pelayanan, yaitu memanfaatkan teknologi digital guna memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas kepada masyarakat. Contoh penerapan digital kultur atau budaya digital: yang pertama, memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik. Yang kedua, berkolaborasi secara digital. Yang ketiga, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang keempat, membangun budaya transparansi. Yang kelima, mendorong inovasi digital. Yang keenam, menerapkan budaya kerja paperless. Implementasi kode etik PNS dalam literasi digital. Penerapan kode etik PNS dalam literasi digital dapat dilakukan melalui berbagai langkah, yaitu yang pertama, kebijakan menggunakan media sosial. PNS harus berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, atau mengomentari informasi yang dapat mempengaruhi citra instansi. Yang kedua, menjaga keamanan informasi, menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari kebocoran data, serta mematuhi prosedur keamanan informasi. Ketiga, memverifikasi informasi, melakukan pengecekan fakta sebelum menyebarkan informasi kepada publik. Yang keempat, menghormati hak cipta, menggunakan dan membagikan konten digital sesuai aturan yang berlaku. Yang kelima, meningkatkan kompetensi digital, yaitu mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi teknologi informasi secara berkelanjutan. Yang keenam, menjadi teladan digital. PNS harus memberikan contoh perilaku digital yang positif, yang etis, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kesimpulannya, literasi digital merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap PNS dalam menghadapi era transformasi digital. Selain menguasai teknologi, PNS juga harus memahami dan menerapkan etika digital serta budaya digital yang positif. Digital ethics berfungsi sebagai pedoman moral dalam penggunaan teknologi dan media digital, sedangkan digital culture membentuk pola perilaku yang mendukung produktivitas, kolaborasi, dan inovasi. Dengan menerapkan kode etik PNS dalam literasi digital, ASN dapat menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.